I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Perkenalkan, nama saya Jihan Fira Dehapsari, NIM 18129268, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai masalah umum dan masalah penelitian dalam mata kuliah Penelitian Pendidikan 1 dengan dosen pembimbing Bapak Mansurdin SSN M.Hum. Pada video kali ini, ada beberapa konten yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu mengenai pengertian masalah pendidikan. Yang kedua, mengenai sumber masalah pendidikan. Yang ketiga, perumusan masalah. Yang keempat, manfaat perumusan masalah. Yang kelima, kriteria-kriteria perumusan masalah. Dan yang terakhir, cara mengidentifikasi permasalahan dalam sebuah penelitian. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian masalah pendidikan. Menurut Setiosari Punajiha, masalah adalah keadaan atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Masalah sebagai gap antara kebutuhan yang diinginkan dan kebutuhan yang ada. Adapun menurut KBBI, masalah adalah sesuatu hal yang harus dipecahkan. Dari dua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa masalah adalah sesuatu yang menghalangi tercapainya tujuan yang harus diupayakan untuk menyelesaikan suatu proses yang dilakukan secara sistematis. Emory 1985 menyatakan bahwa penelitian murni maupun terapan, kesemuanya itu berangkat dari masalah. Hanya saja, pada penelitian terapan saja, yang hasilnya dapat langsung dipakai untuk membuat suatu keputusan. Jadi, setiap penelitian yang hendak dilaksanakan harus selalu berangkat dari masalah. Meskipun banyak yang mengakui bahwa memilih masalah penelitian seringkali menjadi tahap yang paling susah dalam proses penelitian. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu mengenai sumber masalah dalam penelitian. Yang pertama, yaitu ada observasi. Observasi adalah sumber yang paling kaya akan masalah penelitian. Kebanyakan keputusan praktis didasarkan atas praduga. Masalah penelitian bisa diangkat dari hasil observasi terhadap suatu hubungan tertentu yang masih belum memiliki dasar penjelasan. Kemudian, yang kedua yaitu ada deduksi dan teori. Teori merupakan konsep-konsep yang masih berupa prinsip-prinsip umum yang penerapannya belum diketahui selama belum diuji secara empiris. Penyelidikan terhadap masalah yang dianggap dari teori berguna untuk dapat penjelasan empiris praktik tentang teori. Yang ketiga, kepustakaan. Hasil dari penelitian kemungkinan dapat memberikan rekomendasi akan perlunya dilakukan suatu penelitian ulang atau replikasi, baik dengan ataupun tanpa variasi. Laporan penelitian tidak jarang juga menyampaikan suatu rekomendasi kepada peneliti lain mengenai apa saja yang perlu dilakukan peneliti yang lebih lanjut. Kemudian yang keempat itu mengenai masalah sosial. Masalah sosial juga bisa menjadi sumber masalah penelitian, seperti seringnya terjadi perkelahian siswa antar sekolah. Bisa memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pelaksanaan pendidikan agama dan moral, serta pembinaan sikap disiplin di lingkungan sekolah. Kemudian yang kelima itu ada situasi praktis. Pada tahap pembuatan suatu keputusan tertentu, tidak jarang mendesak untuk dilakukannya suatu penilaian evaluatif. Hasil penelitian ini sangat diperlukan guna dijadikan dasar dalam pembuatan keputusan yang lebih lanjut. Kemudian, yang terakhir yaitu ada pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi ini bisa memunculkan masalah yang membutuhkan jawaban empiris, guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Menurut Surya Brata, sumber-sumber masalah ini dapat diidentifikasikan meliputi, yang pertama yaitu ada bacaan, terutama hasil penelitian. Rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut bisa menjadi sumber identifikasi masalah penelitian. Kemudian yang kedua yaitu ada diskusi, seminar, pertemuan ilmiah. Diskusi, seminar, dan pertemuan ilmiah ini bisa menjadi sumber masalah penelitian.
karena para peserta bisa melihat hal-hal yang dipersoalkan secara profesional, sehingga muncul masalah. Yang ketiga yaitu pernyataan pemegang otoritas. Sumber masalah juga dapat berasal dari pernyataan pemegang otoritas ini, baik itu otoritas pendidikan maupun ilmu pengetahuan. Contoh pernyataan pemegang otoritas pemerintahan yaitu pernyataan Menteri Pendidikan mengenai daya serap siswa SMU. Contoh pernyataan otoritas ilmu pengetahuan yaitu pernyataan ahli pendidikan mengenai penjurusan di SMU. Kemudian yang keempat yaitu pengamatan sepintas. Sumber masalah bisa menjadi sumber dari pengamatan sepintas peneliti sendiri. Seperti halnya, ahli kesehatan menemukan masalah saat melihat dari mana penduduk memperoleh air minumnya. Kemudian, yang terakhir yaitu ada pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi ini bisa menjadi masalah penelitian berkaitan dengan sejarah perkembangan dan kehidupan dengan sejarah perkembangan dan kehidupan pribadi ataupun profesional. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu mengenai perumusan masalah. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan tentang perumusan masalah. Di antaranya, yang pertama yaitu menurut Variata Westra 1981-263, bahwa suatu masalah yang terjadi apabila seseorang berusaha mencoba suatu tujuan atau percobaannya yang pertama untuk mencapai tujuan itu hingga berhasil. Kemudian, menurut Sutrisno Hadi 1973 halaman 3, masalah adalah kejadian yang menimbulkan pertanyaan kenapa dan kenapa. Selanjutnya, menurut Stoner 1982, mengemukakan bahwa masalah dapat dicari apabila terdapat penyimpangan antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan atau kompetisi. Kemudian yang terakhir menurut Surya Brata 1994 halaman 60, masalah merupakan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, antara kebutuhan dengan tersedia, antara yang seharusnya dengan yang ada. Kemudian bentuk masalah juga dapat dikelompokkan. Yang pertama itu deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Saya akan membahas yang pertama yaitu mengenai deskriptif. Deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pernyataan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel ataupun lebih. Contoh pada masalah deskriptif yang pertama yaitu seberapa tinggi minat baca dan lama belajar rata-rata per hari murid-murid sekolah di Indonesia. Yang kedua, seberapa besar efektivitas model pembelajaran Jigsaw terhadap prestasi belajar siswa. Yang kedua yaitu komparatif. Komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda pada waktu yang berbeda. Contohnya yaitu, yang pertama, adakah perbedaan prestasi belajar antara murid dari sekolah SDN Belitung 01 dan SDN Wong Mulyo 01? Pada contoh ini, variabel penelitian adalah prestasi belajar pada dua sampel sekolah Belun 01 dan SDN 1 Wonomulyo 01. Yang kedua, adakah perbedaan antara pemahaman terhadap materi listrik antara siswa di sekolah formal dengan homeschooling? Pada contoh ini, variabel penelitian adalah pemahaman terhadap materi listrik pada dua sampel sekolah formal dengan homeschooling. Yang ketiga, bentuk masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif ini adalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Pada asosiatif ini terbagi atas dua hubungan, hubungan simetris dan hubungan kausal. Hubungan simetris yaitu hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan muncul bersama. Contohnya seperti, adakah hubungan antara warna rambut dengan kemampuan pemimpin negara? Kemudian selanjutnya yaitu hubungan kausal. Hubungan kausal yaitu
bersifat sebab akibat. Jadi di sini ada variabel independen atau variabel yang mempengaruhi, dan ada variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Contohnya, adakah pengaruh pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar anak? Pada contoh tersebut maksudnya pendidikan orang tua merupakan variabel independen dan prestasi belajar merupakan variabel dependen. Selanjutnya materi yang keempat yaitu mengenai manfaat perumusan masalah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perumusan masalah, yaitu dirumuskan secara jelas. Yang kedua, menggunakan kalimat tanya dengan mengajukan alternatif tindakan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, dapat diuji secara empiris. Yang keempat, mengandung deskripsi tentang kenyataan yang ada dan keadaan yang diinginkan. Kemudian yang kelima, disusun dalam bahasa yang jelas dan singkat. Yang keenam, jelas cakupannya. Yang ketujuh, memungkinkan untuk dijawab dengan mempergunakan metode atau teknik tertentu. Materi yang kelima yaitu mengenai manfaat perumusan masalah. Ada 4 manfaat perumusan masalah. Yang pertama yaitu fungsi pertama. Sebagai pendorong suatu kegiatan penelitian menjadi diadakan, atau dengan kata lain, berfungsi sebagai penyebab kegiatan penelitian itu menjadi ada dan dapat dilakukan. Fungsi yang kedua, sebagai pedoman, penentu arah, atau fokus dari suatu penelitian. Perumusan masalah ini tidak berharga mati, akan tetapi dapat berkembang dan berubah setelah peneliti terjun ke lapangan. Kemudian fungsi yang ketiga, perumusan masalah adalah suatu penentu jenis data, macam apa yang perlu dikumpulkan oleh peneliti, serta data apa yang tidak perlu dikumpulkan oleh peneliti. Dari sini, peneliti bisa mengetahui data mana yang relevan dan data mana yang tidak relevan. Jadi, peneliti bisa mengambil kesimpulan untuk data yang tidak relevan dan data yang relevan. Kemudian, fungsi yang keempat yaitu dari suatu perumusan masalah dengan adanya masalah penelitian, maka para peneliti menjadi dapat dipermudah di dalam menentukan siapa yang akan menjadi sampel dan siapa yang akan menjadi populasi. Materi yang kelima yaitu mengenai kriteria-kriteria perumusan masalah. Dalam kriteria-kriteria perumusan masalah ini ada 3 kriteria perumusan masalah. Kriteria yang pertama, pada kriteria pertama ini berwujud kalimat tanya atau yang bersifat kalimat interogatif, baik pertanyaan yang memerlukan jawaban deskriptif maupun pertanyaan yang memerlukan jawaban eksplanatoris, yaitu yang menghubungkan 2 atau lebih fenomena atau gejala di dalam kehidupan manusia. Kemudian kriteria yang kedua yaitu bermanfaat atau berhubungan dengan upaya pembentukan dan perkembangan teori. Dalam arti, pemecahannya secara jelas diharapkan akan dapat memberikan sumbangan teoritik yang berarti, baik sebagai pencipta teori-teori ataupun sebagai pengembangan teori-teori yang sudah ada. Kemudian kriteria yang terakhir yaitu bahwa suatu permasalahan yang baik juga hendaknya dirumuskan di dalam konteks kebijakan pragmatis yang sedang aktual, sehingga pemecahannya menawarkan implikasi kebijakan yang relevan pula dan dapat diterapkan secara nyata bagi proses pemecahan masalah bagi kehidupan manusia. Jadi pada kriteria masalah penelitian ini ada 3 kriteria. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu mengenai cara mengidentifikasi permasalahan dalam sebuah penelitian. Melakukan identifikasi masalah sangat perlu dilakukan untuk menentukan masalah mana yang akan menjadi prioritas dalam peneliti tersebut. Proses identifikasi masalah penelitian juga akan menjadi arah penelitian yang dilakukan semakin baik dan tidak terlalu banyak bias.
Mengidentifikasi masalah dalam sebuah penelitian dapat dilakukan dengan cara pengelompokan dan juga pemetaan. Pemetaan masalah sebaiknya dilakukan dan dilaksanakan berdasarkan keahlian bidang masing-masing peneliti yang akan melakukan penelitian. Kemudian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan identifikasi masalah. Di antaranya, yang pertama yaitu esensial. Masalah yang akan diidentifikasi menduduki urutan paling penting di antara masalah-masalah yang ada. Kemudian yang kedua yaitu urgen. Masalah yang akan dipecahkan mendesak untuk dicari penyelesaiannya, sangat penting. Jadi permasalahan yang kedua ini sangat perlu dipecahkan. Dalam keadaan genting, segenting pun harus diselesaikan masalahnya, harus dicari penyelesaian masalah pada poin yang kedua ini. Kemudian yang terakhir yaitu masalah mempunyai manfaat apabila dipecahkan. Suatu masalah akan bermanfaat jika sudah dipecahkan, jika sudah ditemukan penyelesaiannya, maka masalah tersebut akan menjadi manfaat dan ada gunanya. Jadi tidak semua masalah tidak berguna. Jika dipecahkan dan diselesaikan, maka masalah ini akan menjadi berguna dan mungkin akan sangat berguna. Mungkin sekian materi dari saya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, apabila ada penyampaian materi yang salah, mohon dimaafkan. Jika ada kekeliruan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been searching for this all my life because